Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Muhammad Sadli, Deputi Bidang Geofisika BMKG, serta nanti juga akan bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dan saya akan langsung menyapa Bapak terlebih dahulu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Sadli, sebenarnya apa yang terjadi di Kabupaten Malang ini, Pak? Seberapa kuat gempanya, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi saat ini saya perlu jelaskan bahwa peristiwa gempa bumi tektonik yang terjadi di selatan Jawa, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Parameter gempa di awal terjadi Sabtu 10 April 2021 jam 14.15 menit dengan magnitudo 6.7. Lokasi 8,95 Lintang Selatan dan 112,48 bujur timur, kedalaman 25 km. Kemudian setelah terjadi kami melakukan parameter update dengan masuknya sejumlah sensor yang lebih banyak lagi ke dalam sistem Indonesia Tsunami Early Warning System. Itu yang terupdate adalah kekuatan magnitude wave-nya itu 6.1. Lokasi yang sama, kemudian kedalaman 80 km. Baik. Gempa ini berpusat di laut pada jarak 96 km arah selatan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mekanisme sumber sesar naik ini sensitif terhadap potensi tsunami. Namun patut disyukuri bahwa gempa ini berada di kedalaman menengah, yaitu 80 km dengan magnitudo 6.1 setelah diupdate, tidak cukup kuat untuk mengganggu kolom air laut sehingga gempa ini tidak berpotensi tsunami. Baik. Dan dari hasil model juga kita lihat bahwa tidak memicu terjadinya tsunami. Baik. Hingga kalau kita lihat hingga pukul 16.30 tadi itu telah terjadi gempa susulan 3 kali. 3 kali susulan. Dengan magnitude 3.1, 3.8 dan 3.6. Baik. Kalau kita melihat dari gempa ini memang cukup besar ya. Dampak gempa bumi ini berdasarkan laporan masyarakat juga dirasakan di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hovifah, sejauh ini informasi yang kami terima ada 1 orang meninggal dunia, Bu, di Lumajang. Untuk informasi yang Ibu terima, apakah sudah ada total jumlah kerusakan maupun korban, Ibu? Semuanya masih on progress. Jadi info bahwa ada korban meninggal tadi juga saya terima langsung dari Bupati Lumajang karena ada masyarakat yang sedang berkendara motor berdua, mereka berboncengan, yang satu sudah dinyatakan meninggal, yang satu kemudian dirawat di rumah sakit. Begitu pula di Blitar, update dari Bupati Blitar, ada beberapa warga yang mereka juga dirawat di rumah sakit. Jadi ada yang mereka kena reruntuhan kayu, ada yang reruntuhan palang pintu rumah dan seterusnya. Semua tentu masih dalam proses saling memperkuat data lapangan. Begitu pula di Malang. Kebetulan masing-masing ini ada 2 kecamatan yang terdampak paling terasa gitu, Wates dan Binangun. Untuk Kabupaten Blitar juga terkonfirmasi ada rumah sakit Ngudi Waluyo, itu beberapa struktur bangunannya sempat terdampak gitu, tapi alhamdulillah dokter dan pasien semua bisa terevakuasi dengan baik gitu. Dan saya memonitor melalui Dirut Rumah Sakit Saiful Anwar untuk wilayah Blitar dan Malang, karena ada juga rumah sakit Kepanjen Malang itu yang juga terdampak. Nah, kalau Wates Binangun itu 2 kecamatan, kebetulan kantor kecamatannya juga terdampak. Kantor kabupaten yang ada di Panigoro Blitar juga terdampak. Kemudian yang terdampak lagi beberapa rumah, datanya sedang diupdate, rusak berat dan ringan, itu ada di 2 kecamatan juga di Kabupaten Malang.
di Dampit dan Dabung, kemudian kalau di Lumajang ada di Pronojiwo. Ini yang dua daerah yang berdekatan dengan Dampit Malang, jadi ini bersebelahan. Jadi saya pesan karena tadi terkonfirmasi ada batu yang longsor, saya dikasih foto oleh Bupati Lumajang, gede sekali batunya. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan upaya membangun koneksitas antar titik ke titik ini harus bisa segera diselesaikan. Saya minta untuk bisa memastikan bahwa sedapat mungkin jangan ada jalan yang terganggu gitu. Jadi kira-kira 1 jam batu yang besar itu saya sudah diupdate, sudah bisa dipinggirkan, bahkan sudah dipecah. Artinya teman-teman di lapangan sudah berikhtiar untuk bisa mencari solusi terbaik. Lalu saya minta titik-titik posko untuk bisa memudahkan koordinasi. Kemudian Bupati Lumajang juga minta untuk antisipasi pengungsian. Jadi teman-teman relawan juga terima kasih sudah langsung turun ke lapangan. Jadi sekarang saya Pak Pangdam, Pak Kapolda sedang sama-sama melakukan koordinasi. Jadi nanti mungkin jam 7 atau jam 8 selesai data relatif terkumpul, kami akan koordinasi virtual. Kota Malang pun meskipun tidak berhimpit langsung dengan laut, tapi saya juga berkomunikasi dengan Wali Kota Malang. Ada satu plafon ya di kecamatan, salah satu kecamatan di Malang yang juga terdampak. Kemudian ada tempat rekreasi yang juga terdampak. Jadi masing-masing kita saling mengkoordinasikan mencari solusi terbaik saat tanggap darurat dan mungkin kebutuhan-kebutuhan evakuasi. Ya. Baik, Ibu Hovifah, sampai saat ini apakah ada kebutuhan-kebutuhan mungkin yang diperlukan oleh para pengungsi yang terdampak ini, Bu? Ya, pertama saya minta disiapkan posko, karena posko itu menjadi sentra komunikasi sian. Saya sudah mengkonfirmasi, misalnya kalau Blitar sementara akan disiapkan 3 posko. Kemudian kalau Kabupaten Malang mengambil posisi, tiap balai desa akan jadi posko. Kemudian Lumajang di Pronojiwo itu mereka akan siapkan tempat pengungsian. Jadi masing-masing akan melihat sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang ada beberapa rumah yang di dalam video dan gambar yang sampai ke saya memang rusaknya kategori berat gitu. Jadi masing-masing akan mencari solusi paling efektif di saat seperti sekarang ini. Baik. Nah, kalau untuk eskavator saya sudah sampaikan, kalau memang titik tertentu harus dilakukan proses penyisiran melalui eskavator, ya eskavatornya sudah harus siap untuk bergerak. Kira-kira begitu. Baik, Pak Sadli, tadi Anda mengatakan bahwa terjadi gempa susulan 3 kali, 3,1, 3,8, dan 3,6 magnitudo. Apakah masih akan ada gempa susulan beberapa hari atau beberapa jam ke depan? Pak Sadli, Ibu Hovifah, mohon maaf kami harus break terlebih dahulu. Namun jangan ditutup sambungannya Pak Sadli maupun Ibu Hovifah, kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Breaking News pemirsa, dan kami masih terhubung dengan Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Bapak Deputi Geofisika BMKG Bapak M. Sadli. Saya ke Bapak M. Sadli. Tadi Pak Sadli Anda menyebutkan bahwa ada 3 kali gempa susulan dengan kekuatan 3,1, 3,8 dan 3,6. Apakah masih ada potensi gempa susulan? Kalau misalnya dilihat dari magnitudonya ini naik turun ya, tidak mengecil ya Pak Sadli ya? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi karakter dari suatu gempa yang cukup besar itu biasanya disusul dengan gempa susulan. Dan gempa susulannya ini akan perlahan mengecil ya. Kalau kita lihat tadi kami monitor dari BMKG di pusat, itu ada 3 kali dengan magnitud 3,1, 3,8, 3,6. Masih berfluktuasi ya.
masih mencari keseimbangan dalam sistem mekanisme dalam bumi ya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah gempa susulan, tapi berdasarkan hasil analisis dan teori biasanya mengecil gitu. Baik, Itu Pak seperti Sadli, itu. Tapi, tadi Anda juga mengatakan bahwa ada memang peringatan dini cuaca ekstrim ya Pak di wilayah Jawa Timur, di Ya. wilayah mana saja mungkin bisa langsung diinformasikan ke Ibu Gubernur Pak. Ya, kalau tadi di press conference dengan Ibu Kepala BMKG tadi bahwa kami telah mendapatkan informasi bahwa telah dikeluarkan peringatan dini cuaca ya, cuaca ekstrim dengan hujan dari sedang ke lebat di daerah Jawa Timur, seperti di daerah-daerah yang ada terdampak oleh gempa tadi yang Lumajang, kemudian Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu. Jadi daerah-daerah tersebut memang karena adanya peringatan dini cuaca gempa susulan bisa saja terjadi, dan gempa susulan tersebut walaupun skalanya kecil tapi karena bangunannya memang tidak begitu kuat, sudah mulai retak pasti akan roboh gitu, dan itu akan membuat korban gitu ya, korban jiwa. Jadi gempanya sendiri tidak ada masalah gitu, tapi bangunan yang runtuh itulah yang membuat orang korban gitu, sehingga diminta untuk meninggalkan tempat-tempat yang sudah retak-retak tersebut untuk menjauh gitu ya. Baik. Sehingga kita bisa selamat gitu. Baik, ya. baik, kami kembali ke Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ibu, tadi selain gempa susulan juga ada potensi peringatan dini cuaca ekstrim. Kalau dilihat dari laporan rekan-rekan kami di beberapa wilayah itu banyak gedung ataupun bangunan yang atapnya roboh. Sejauh ini apa tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Ibu Hovifah? Jadi gini, pada dasarnya setiap bencana alam itu koordinator penanggung jawabnya tetap kabupaten kota. Jadi kenapa tadi saya langsung bertelepon dengan Bupati Lumajang, Bupati Malang, Bupati Blitar. Saya ingin timnya langsung turun berbasis desa dan kecamatan. Sudah titik-titiknya saya minta untuk terus diupdate. Lalu karena ada yang saya lihat dalam video dan foto untuk Tempurrejo, Lumajang, Tempurrejo dan Pronojiwo itu tadi ada yang longsor, maka saya bilang kalau misalnya harus membersihkan jalan dan itu membutuhkan eskavator, maka eskavator segera digerakkan. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus pastikan kemampuan daerah, nanti kabupaten kota misalnya yang terdampak mereka akan siapkan apa, kemudian Pemprov apa. Jadi mekanismenya tidak semua Pemprov, karena kan memang ada penanggung jawab masing-masing. Ketika terjadi bencana alam itu diatur oleh undang-undang gitu. Jadi saya juga tetap mengkoordinasikan misalnya posko di masing-masing kabupaten, di mana titiknya supaya masing-masing kalau mencari informasi, lalu kebutuhannya apa, kekurangannya apa, masing-masing sudah tahu titik di mana mereka akan berkoordinasi. Karena saya juga melihat ada rumah yang rusaknya berat, maka saya minta opsi pengungsian. Jadi masing-masing juga kemudian menggerakkan tagananya, relawan-relawannya, dan saya bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda sama-sama mengkoordinasikan. Baru nanti malam kita akan rakor virtual dengan Bupati Blitar, Bupati Malang, Bupati Lumajang. Tetapi dari tadi ketika terjadi gempa pun saya juga langsung koordinasi dengan para bupati yang ada di titik terdekat dengan epicentrum. Ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Sadli. Pak Sadli, tadi Anda katakan bahwa titik gempa adalah di laut begitu. Kemudian tadi kita saksikan bersama di beberapa daerah di Jawa Timur ini terdampak cukup parah. Sebenarnya selain jarak antara lokasi dengan titik gempa, apa saja yang mempengaruhi sehingga gempa bisa begitu parah dirasakan oleh warga? Ya, terima kasih. Gempa yang terjadi kan memang berpusat di laut pada jarak 96 km arah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini cukup besar gitu. Kalau kita melihat dampak gempa bumi ini berdasarkan laporan yang tadi yang paling parah itu kan memang di daerah Lumajang ya. Itu 5 sampai 6 MMI,
maksudnya dengan skala ini getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar gitu. Jadi makanya dikatakan tadi bahwa kalau ada bangunan yang tidak terlalu kuat konstruksinya atau tidak mengikuti standar building code untuk gempa, maka dia akan retak-retak atau bisa saja dia akan roboh gitu ya. Kemudian ada Karangkatos, Malang ya, Blitar 4 mmi. Kemudian ada lagi di Kediri, Trenggalek, Jombang itu 3 sampai 4. Itu hanya bisa sedikit hanya retak-retak sedikit ya. Tapi ini cukup luas gitu dampaknya gitu sampai ke kalau kita lihat ya Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram, Kuta, Jimbaran, Denpasar itu 3 mmi. Dampaknya gitu ya kalau kita lihat dari itu. Dan semua itu pada saat terjadinya gempa dipetakan dikeluarkan oleh BMKG namanya peta guncangan gitu ya. Peta guncangan itu memperlihatkan berapa skala dampaknya. Kemudian peta guncangan tersebut atau segmap tersebut end to end, server to server, langsung dikirim ke BNPB, ke BPBD daerah untuk melakukan pemetaan dampak terberatnya di mana gitu ya. Berdasarkan dari itu. Jadi untuk memudahkan para pengambil keputusan di daerah gitu. Baik, saya kembali ke Ibu Hovifah. Ibu Hovifah, sejauh ini untuk mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur dan untuk sosialisasi ke masyarakat untuk evakuasi pada saat terjadi bencana khusus. Ya, relatif terkonfirmasi kalau cuaca kondisinya bagaimana. Hari ini Jawa Timur kondisinya waspada. Jadi kemungkinan terjadinya hujan ringan sampai lebat kami terkonfirmasi. Tetapi kalau misalnya gempa itu kan bukan sesuatu yang bisa diprediksi kapan dan di mana. Pernah kami rapat koordinasi dengan Bu Dwi Korita dan full tim lah waktu itu, belum 2 minggu. Karena ada kekhawatiran terjadi siklus 200 tahunan di titik di pantai selatan. Jadi beliau pun sudah turun melakukan mitigasi mulai Pacitan, Tulungagung, Blitar sampai dengan Muncar, Banyuwangi. Jadi sebetulnya komunikasinya intensif. Titik-titik tertentu beliau juga kasih advice misalnya ini jalur evakuasinya harus ditambah dan seterusnya. Tapi kan yang waktu itu kita mendapatkan exercise kemungkinan kalau siklus 200 tahunan itu daerah ini tidak ada di dalam exercise itu misalnya Lumajang gitu. Waktu itu malah saya sampaikan kalau Malang Selatan bagaimana Bu, saya bilang ya Malang Selatan ini mungkin titiknya di sini, tapi tidak didampit seperti yang sekarang gitu. Jadi ini hal-hal yang memang antisipasi dari prediksi secara saintifik dengan ketika kejadian itu memang harus lebih banyak lagi mungkin kami bisa belajar dan terupdate. Jadi yang terantisipasi sesungguhnya Malang Selatan, tapi ini yang terdampak Jabung sama Dampit. Lalu berhimpitlah dengan Tempurjo dan Pronojiwo. Kemudian daerah-daerah ini daerah yang relatif saya agak sering melewati meskipun berkelok-kelok. Jadi ini sesungguhnya di awal bukan daerah yang terkonfirmasi kepada kami saat dilakukan exercise kemungkinan prediksi jikalau terjadi siklus 200 tahunan gitu. Sehingga antisipasi kemungkinan tsunami sebenarnya kami mendapatkan update dari BMKG itu relatif kontinu. Cuma kan apa yang terupdate, apa yang terjadi ini berbeda karena kami dapat update misalnya soal hujan gitu ya. Ternyata yang terjadi hari ini gempa dan titiknya berbeda dengan yang semula diprediksi. Jadi mungkin ini akan menjadi pembelajaran titik-titik evakuasi harus ditambah gitu. Baik, Ibu Hovifah, ini tadi dikatakan oleh Pak Sadli masih ada kemungkinan terjadinya gempa susulan, kemudian cuaca juga tadi dikatakan ada peringatan dini terjadinya hujan lebat di wilayah Jawa Timur. Ada pesan Ibu khususnya untuk masyarakat Jawa Timur, Ibu menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan? Ya, tiap hari sebetulnya kaitan dengan hujan, kemudian banjir, ini kan kita melakukan identifikasi bahwa
kemungkinan hidrometeorologi ini sampai dengan pertengahan April. Jadi hidrometeorologi ini kan sebenarnya warning untuk Jawa Timur itu sudah secara terus-menerus. Masing daerah memaksimalkan untuk bisa melakukan proses pengerukan dan seterusnya. Evakuasi jalur-jalur yang sudah di dalam prediksi itu relatif sudah disiapkan. Tapi tadi saya sampaikan daerah Pronojiwo, Tempurrejo itu daerah ketinggian itu, daerah ketinggian. Jadi ketika kemudian ternyata epicentrum gempanya dan magnitudenya itu di Lumajang, tadi Pak Fadli sampaikan ternyata lebih tinggi, maka dampaknya juga lebih berat, lebih besar dirasakan. Jadi itu daerah bukan daerah pantai gitu, itu daerah dengan ketinggian sesungguhnya. Tapi hari ini ternyata justru magnitudenya lebih besar di Lumajang. Jadi apa yang menjadi bagian dari fenomena kegempaan, rasanya memang kita harus terupdate lebih detail lagi, kemungkinan titik evakuasinya gitu. Kalau untuk tsunami barangkali titik evakuasi lebih mudah dipetakan. Baik. Ini daerah pantai, kemudian kalau kita naik berapa menit, ketinggiannya kira-kira berapa, itu sudah sangat detail sih. Bu Prof. Korita menjelaskan sangat clear dan kami bersama jajaran Kodam, jajaran Polda itu dengan sangat seksama mendengarkan penjelasan